Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semangat pagi, teman-teman mahasiswa sekalian. Saya selalu berdoa agar teman-teman mahasiswa selalu diberikan kesehatan, ya, kemudahan dalam kehidupan, dan khususnya ya kesuksesan di dalam berkarir, berkarya, atau bekerja. Pada topik kali ini kita masuk pada pertemuan ke-10, topik ke-9, yakni tentang gaya kepemimpinan. Jadi memperdalam pertemuan yang kemarin tentang pendekatan kepemimpinan. Ya. Tapi saya akan lebih spesifik nanti menyinggung bagaimana gaya kepemimpinan, perbedaan gaya kepemimpinan antara manajer pria dan manajer wanita. Ini penting buat para pria dan para wanita nantinya. Baik, saya akan share materi saya. Jadi, kalau kita melihat bahwa selama ini gaya kepemimpinan itu merupakan bagian daripada keberhasilan sebuah organisasi, itu tergantung dari cara memimpin pemimpinnya. Ya. Untuk itu ilmu gaya kepemimpinan ini menjadi penting, ya, karena gaya kepemimpinan ini merupakan sebuah ilmu tentang bagaimana melihat seorang pemimpin itu berinteraksi dengan bawahannya. Ini sejak dulu. Jadi ilmu ini sudah muncul ya bersamaan dengan hadirnya ilmu manajemen, karena kepemimpinan dan manajemen itu hampir terkait. Ya. Karena seorang pemimpin itu dia harus memiliki kemampuan manajerial. Jika dia tidak memiliki kemampuan manajerial, maka dia tidak bisa akan memimpin secara efektif. Untuk itu Ciptono dalam sebuah bukunya dia mengatakan ada 6 ciri terkait dengan kepemimpinan yang efektif. Yang pertama adalah dorongan. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki motivasi yang tinggi, ya. Karena ketika dia tidak memiliki motivasi yang tinggi, maka dia tidak akan bisa mempengaruhi anggota organisasinya, mempengaruhi karyawannya. Nah, setelah itu, yang kedua, seorang pemimpin itu harus punya ambisi juga, kehendak untuk memimpin. Ambisi itu ibaratkan kalau sebuah mobil, ambisi di sini itu seperti gigi dengan kecepatan yang turbo, ya, kecepatan tinggi. Jadi kalau seorang pemimpin tanpa punya ambisi seperti sebuah mobil yang hanya berjalan dengan kecepatan standar. Jadi dia hanya mencapai tujuan-tujuan standar saja. Tapi seorang pemimpin dia jika punya ambisi, maka dia bisa menggerakkan mobil atau kendaraan itu dengan kecepatan turbo. Jadi organisasi itu bisa melakukan sprint ketika seorang pemimpin itu punya ambisi. Tapi ambisi di sini harus ambisi yang positif, bukan ambisi yang menghalalkan segala cara, ya. Ketika seorang pemimpin punya ambisi, maka dia harus didukung dengan sebuah kejujuran dan integritas. Ambisi yang didukung dengan kejujuran dan integritas inilah yang kemudian menjadikan sebuah organisasi itu bisa bergerak cepat maju untuk kepentingan organisasi. Tapi jika ambisi tanpa didukung kejujuran dan integritas, biasanya itu seorang pemimpin itu hanya mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompoknya atau golongannya. Kemudian ciri yang keempat, seorang pemimpin itu harus cerdas. Ini kemarin juga sudah kita bahas, ya. Kecerdasan ini penting. Kemudian memiliki rasa kepercayaan diri dan memiliki pengetahuan terkait dengan pekerjaan. Ini informasi penting buat para mahasiswa sekalian. Jadi nanti ke depan ini setiap jabatan itu kan sudah ditetapkan oleh pemerintah Disnaker
ada spesifikasi jabatan yang ditetapkan oleh kementerian. Jadi Kementerian Tenaga Kerja. Jadi nanti setiap jabatan itu memiliki requirement kompetensi tertentu dan itu nanti harus dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dari BNSP. Makanya penting bagi para mahasiswa sekalian, ilmu-ilmu yang sudah dipelajari ini kemudian ditingkatkan menjadi sebuah kompetensi. Kemudian, seorang pemimpin itu juga dia memiliki beberapa gaya. Banyak memang. Kemarin kan kita juga sudah bahas tentang gaya transformasional, transaksional, dan lain-lain. Nah, tapi pada intinya, gaya seorang pemimpin itu dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah gaya demokratis. Jadi di sini pemimpin melibatkan bawahan, kemudian mendelegasikan kewenangannya, kemudian mendorong partisipasi. Jadi dalam gaya demokratis di sini, seorang pemimpin itu selalu memiliki keinginan untuk melibatkan bawahannya. Dan biasanya kalau seperti ini memang bawahannya ini adalah karyawan yang memiliki tingkat kedewasaan yang tinggi. Jadi sadar akan tugas dan tanggung jawabnya dan memiliki dorongan untuk berprestasi. Kemudian gaya yang kedua adalah gaya autokratis. Nah ini kalau kemarin sama kayak instruksi ya, directing. Jadi pada gaya kepemimpinan autokratis di sini, seorang pemimpin itu memberikan instruksi kerja yang jelas, mendiktekan, bahkan dalam arti kata menjadikan karyawan itu seperti robot. Ya. Makanya kalau teman-teman tidak memiliki kemampuan inovasi, creativity, nanti kalau berhadapan dengan pemimpin yang memiliki gaya autokratis di sini, maka kedudukan karyawan itu akan digantikan oleh mesin, robot, software. Ya, karena pemimpin-pemimpin yang seperti ini di era industrial 4.0 ini akan lebih menyukai bekerja dengan teknologi nantinya. Orang-orang autokratis dia supaya bisa mengendalikan secara keseluruhan organ-organ yang ada di dalam perusahaannya. Kemudian gaya kepemimpinan yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah laissez-faire ya. Jadi laissez-faire ini memberikan kebebasan kepada kelompok untuk membuat sebuah keputusan. Ini juga hampir sama dengan gaya demokratis, cuman di sini ya, di sini biasanya karena tingkat kedewasaan daripada karyawan itu masuk dalam kondisi sedang ya. Jadi karyawannya sebetulnya memiliki kemampuan, tapi dia istilahnya dalam bekerja masih belum punya semangat, tidak punya dorongan untuk bekerja menjadi lebih baik. Bagaimana hubungan pemimpin, kemudian bawahan, dan situasi? Jadi, seorang pemimpin itu sebetulnya keberhasilan seorang pemimpin dan kualitas seorang pemimpin ini juga amat ditentukan oleh kondisi yang ada, situasi yang ada, dan kemampuan daripada bawahannya. Seorang bawahan yang memiliki kemampuan yang baik itu akan secara resiprokal akan bisa membantu menjadikan seorang pemimpin itu akhirnya memiliki kemampuan dan kualitas yang baik. Makanya biasanya pada perusahaan-perusahaan family company itu ketika perusahaan kemudian melakukan generasi pada generasi kedua ketiga itu selalu dia menyiapkan bawahan-bawahannya, pendamping-pendamping daripada CEO tadi, CEO yang berasal dari family company tadi itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dan kualitas yang baik. Kemudian situasi juga, ya. Contoh pada saat seperti sekarang ini, pandemi COVID-19. Situasi yang
seperti ini bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Pada seseorang yang memiliki kualitas pribadi yang baik, situasi pandemi COVID ini akan merangsang dia untuk menciptakan inovasi-inovasi yang lebih tinggi. Tapi pada seseorang yang memiliki situasi yang istilahnya kondisi pekerjaan yang dia memiliki tingkat kepribadian yang kurang baik, maka situasi seperti ini itu akan menyebabkan dia melakukan skeptis atau stuck terhadap prestasi kerjanya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku dari seorang pemimpin? Yang pertama adalah faktor makro. Ini force major ya, jadi di luar kemampuan kita, di luar kemampuan internal daripada seorang pemimpin. Jadi kadang-kadang kegagalan seorang pemimpin itu bukan karena dia tidak mampu, tetapi karena faktor makro. Jadi contohnya paling gampang itu misalkan manajer sepak bola, ya. Itu ketika dia di satu klub tertentu dia bisa sukses. Nah, kemudian akhirnya dia dibajak, di-hijack pada klub yang lain, ternyata di klub yang lain itu gagal. Itu menunjukkan kalau seorang pemimpin itu juga tergantung daripada kondisi lingkungan makronya dan kondisi lingkungan mikronya. Kalau makro ini cenderung force major ya. Tetapi kalau faktor mikro ini bisa dikendalikan oleh seorang pemimpin. Jadi tentang perilaku atasan, perilaku bawahan, kemudian kepribadian dan latar belakang pemimpin, kemudian tingkatan organisasi dan besarnya kelompok. Faktor lingkungan inilah yang akan mempengaruhi berhasil dan tidaknya seorang pemimpin itu bisa memimpin secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Beberapa teori kepemimpinan menurut Douglas McGregor ini teori X dan Y. Jadi kalau teori X itu dianggap semua manusia itu rata-rata malas. Orang harus dipaksa, diawasi, diancam. Kemudian manusia lebih menyukai diarahkan dan menghindari tanggung jawab, mempunyai ambisi yang kecil, kemudian mungkin keamanan dan jaminan hidup. Nah, kalau manusia-manusia yang seperti ini, maka seorang pemimpin cenderung akan melakukan gaya kepemimpinan yang tadi autokratis ya, atau kepemimpinan yang lebih berorientasi kepada tugas ya. Sedangkan pada teori Y, di sini manusia dianggap memiliki sebuah mental yang baik ya dalam bekerja. Kemudian rata-rata manusia menginginkan dirinya untuk berprestasi. Kemudian di sini juga dianggap manusia memiliki potensi dan intelektual yang baik. Nah ini kalau tipe Y, maka kemudian gaya kepemimpinannya larinya ke demokratis ya. Sedangkan menurut Likert ya, Likert ini yang sering Anda pakai di dalam menentukan skala untuk menilai persepsional, ada skala Likert. Dia mengatakan bahwa manajer itu membuat sebuah keputusan dan memerintah bawahan untuk melaksanakan. Ya. Kemudian yang kedua, menentukan perintah, tetapi memberikan kebebasan kepada bawahan. Yang ketiga, menetapkan tujuan, memberikan perintah, didiskusikan dengan bawahan, setelah itu diputuskan. Dan bagaimana sebuah organisasi itu harus berjalan sehingga bisa mencapai sebuah tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Jadi itu 4 kisi daripada sistem manajemen Likert ya. Kemudian kalau dari studi Ohio State itu ada 2 yang menjadi konsep. Jadi yang pertama adalah dia memandang bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan dengan
consideration. Ya. Jadi consideration ini adalah pertimbangan. Jadi menggambarkan hubungan yang hangat antara seorang atasan dan bawahan, saling percaya, kekeluargaan. Kemudian yang kedua, ada struktur inisiatif atau struktur pemakrasa ya, atau inisiatif lah lebih tepatnya. Jadi di sini menjelaskan bahwa seorang pemimpin itu mengatur dan menentukan pola organisasi komunikasi, kemudian struktur peran, dan pencapaian tujuan organisasi. Nah, selanjutnya, yang terkenal tentang gaya kepemimpinan ini juga konsep tentang managerial grid. Ya. Ini dikembangkan oleh Black Mountain, ya. Ya, dalam sebuah tulisannya tentang Breakthrough in Organization Development. Dia menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu memiliki dua concern. Ya. Concern yang pertama adalah concern for operation, dan concern yang kedua adalah concern for people. Ya. Pada concern for operation, ketika seorang pemimpin itu concern for operation-nya rendah dan concern for people-nya juga rendah, berarti di sini seorang pemimpin memimpin dengan konsep improve management. Jadi manajemen jatuh miskin. Perusahaan dalam posisi ini, pemimpin dengan kondisi begini cenderung akan decline nantinya ya. Akan membuat decline organisasi. Untuk itu, concern for operation yang rendah ini kemudian ditingkatkan untuk menuju pada concern terhadap task management for operation yang tinggi. Jadi di sini berarti pemimpin lebih berorientasi pada pelaksanaan dan penyelesaian tugas yang baik. Berarti di sini ada manajemen ketaatan ya. Jadi di sini pemimpin melakukan sebuah pengetatan terhadap kondisi organisasi, terhadap bawahannya untuk taat terhadap tugas-tugas yang ada. Berarti di sini biasanya punishment-nya cukup tegas bagi karyawan yang tidak menjalankan dan tidak memiliki kinerja yang baik. Kemudian pada concern for people, ya, ketika seorang pemimpin tadi yang memiliki concern for people yang rendah, ini didorong kemudian untuk ditingkatkan, dinaikkan menjadi concern terhadap people yang tinggi. Ya. Di sini, seorang pemimpin mengharapkan kondisi daripada karyawannya dari tingkat kedewasaan yang rendah itu diharapkan sudah memiliki tingkat kedewasaan yang tinggi. Ya. Jadi ini balik ini ya. Jadi di sini kemudian gaya kepemimpinannya country club management. Ini biasanya manajer tingkat atas kepada manajer tingkat bawah ya. Menengah, manajer tingkat atas kepada manajer tingkat menengah. Ini biasanya menggunakan konsep gaya kepemimpinan manajemen santai ini. Nah, tapi ini juga karena dia concern for operation-nya tinggi, ini didorong untuk meningkat sehingga di samping concern for people-nya tinggi, concern terhadap operation-nya juga tinggi. Ya.
Sehingga di sini akhirnya gaya kepemimpinannya menjadi manajemen tim. Nah, ketika sebuah organisasi memiliki seorang pemimpin dengan gaya manajemen tim, itu berarti dalam sebuah organisasi itu dipastikan kondisi daripada karyawan, manajer-manajer middle, dan manajer-manajer tingkat bawah itu dalam kondisi dengan tingkat kedewasaan yang tinggi dan memiliki motivasi untuk berprestasi. Tapi ini adalah kondisi yang ideal. Biasanya yang paling memungkinkan seorang pemimpin itu menggerakkan semuanya pada titik optimum di tengah-tengah. Ya. Nah, gaya kepemimpinan apa yang digunakan untuk mendorong tadi concern for operation yang rendah dan concern for people yang rendah didorong untuk naik semuanya sehingga dia berada di tengah, yaitu gaya kepemimpinan manajemen organisasi dan manusia. Jadi ini berimbang, baik concern terhadap operation maupun concern terhadap people itu berimbang. Nah, sedangkan kalau menurut teori Pat Gould, teori daripada Evans dan Hosch, dia mengatakan bahwa gaya kepemimpinan itu terdiri atas directive leadership, supportive leadership, kemudian participative leadership, kemudian achievement oriented leadership. Ya. Jadi kepemimpinan pengarah, kemudian kepemimpinan pendukung, kepemimpinan partisipatif, kemudian kepemimpinan yang berorientasi terhadap prestasi, ini akan sukses menghasilkan sebuah kinerja atau kepuasan kerja, itu harus mendapatkan supporting daripada kondisi faktor lingkungan mikro dan makro yang mendukung. Jadi dalam Pat Gould teori ini, bahwa gaya kepemimpinan baik itu direktif, supportive, partisipatif, kemudian achievement oriented, itu akan sukses apabila mendapatkan dukungan dari kondisi faktor lingkungan mikro dan makro. Ya. Jadi faktor lingkungan mikro dan makro tadi, kalau makro itu terkait dengan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, tetapi kalau faktor mikro berarti kondisi di internal perusahaan. Jadi kondisi kerja, kemudian kondisi budaya kerja, kondisi regulasi peraturan, pengelolaan SDM-nya, pengelolaan pengupahannya itu di lingkungan mikro. Nah, ini harus support. Ya. Harus saling inilah yang kemudian memberi dampak apakah gaya kepemimpinan tadi itu menghasilkan kinerja yang meningkat dan kepuasan kerja yang meningkat apa tidak, itu tergantung daripada sejauh mana gaya kepemimpinan tadi itu didukung oleh kondisi faktor lingkungan mikro dan makro. Maka dari itu jangan heran apabila seorang CEO diangkat, dia dipindah dari sebuah perusahaan satu pindah ke perusahaan yang lain, pasti dia akan membawa beberapa orang kuncinya dari perusahaan yang lama. Ya sama kayak manajer sepak bola kan, ketika dia dipindah untuk memanage klub yang lain, maka dia akan mengincar pemain-pemain sepak bola yang selama ini bisa mendukung kebijakan dan gaya kepemimpinannya dia sehingga bisa menghasilkan hasil kerja yang baik. Maka dari itu nanti kalau Anda menjadi seorang pemimpin, ini pun juga akan Anda lakukan. Nah, ini yang menjadi keywords daripada pertemuan kita kali ini. Ada sebuah penelitian yang cukup menarik. Jadi, kenapa manajer wanita, kenapa pemimpin wanita atau manajer wanita itu bekerja lebih baik daripada
pemimpin pria atau manajer pria. Jadi ini penelitian ini dilakukan oleh Ersabs ya pada sebuah riset tentang As Leader Woman Rule yang disampaikan dalam sebuah Business Week pada November tahun 2000. Hasil penelitian ini cukup menarik bahwa ternyata seorang manajer wanita itu cenderung bekerja lebih baik daripada manajer pria. Apa saja keunggulan wanita dibandingkan dengan manajer pria? Ya. Jadi di sini, seorang manajer wanita itu cenderung lebih memiliki kemampuan untuk memotivasi orang lain. Berarti orang lain di sini berarti anggota organisasi, karyawannya, dibandingkan seorang manajer pria. Mungkin karena seorang wanita itu cenderung keibuan ya, dia mengayomi, maka itu lebih ketika memberikan motivasi itu lebih bisa mengena di bawahannya daripada seorang pria ya. Jadi ini kelebihan manajer wanita dibandingkan manajer pria pada sisi motivasi terhadap memberikan motivasi terhadap orang lain itu lebih baik. Dan ini menyebabkan juga kinerja manajer wanita itu menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua adalah terhadap fostering communication. Ya. Fostering communication ini adalah bagaimana seorang wanita itu ternyata ketika dia mempengaruhi orang lain dalam komunikasi, menggerakkan, mengarahkan orang lain, itu ternyata lebih baik dibandingkan dengan pria. Ya. Mungkin dari sisi, jadi kalau kita ngomong bahwa komunikasi itu intinya kan bukan komunikasi verbal, tapi justru komunikasi itu persentase terbesar keberhasilan daripada komunikasi itu adalah faktor yang sifatnya non-verbal. Faktor non-verbal itu apa? Voice, body language, ya kan? Kemudian seorang wanita itu mungkin dia senyumnya lebih menawan daripada laki-laki. Kemudian secara body language ketika dia berkomunikasi itu lebih enak dilihat daripada laki-laki. Ya. Kemudian seorang wanita juga ketika dia melakukan komunikasi itu dari sisi voice itu dia lebih memiliki variatif dibandingkan seorang laki-laki. Sehingga dia pada sisi ini kemudian seorang manajer wanita itu akan menghasilkan sebuah hasil kerja yang lebih baik karena faktor fostering communication-nya dia lebih baik ya. Kemudian yang kedua pada quality work ya, kualitas pekerjaannya juga. Kemudian juga menghasilkan produksi yang kualitas tinggi biasanya seorang perempuan itu karena manajer wanita itu cenderung lebih teliti, lebih rinci, lebih detail ya. Nah, pada strategic planning itu memang kebanyakan kalau pada perencanaan strategik itu cenderung seorang laki-laki, manajer laki-laki itu lebih pandai daripada manajer pria. Ini karena faktor kalau laki-laki itu cenderung mengedepankan aspek objektivitas. Jadi logiknya dikedepankan. Tapi kalau seorang wanita itu mengedepankan aspek lebih ke emosionalnya, ya kan? Jadi karena seorang laki-laki itu memiliki kemampuan objektivitas yang lebih tinggi dibandingkan seorang wanita. Ya. Tapi pada prakteknya di sini, strategic planning pun itu sekarang juga manajer wanita itu sudah menyamai kemampuan manajer pria. Jadi ini manajer pria ini kalah terus ini. Jadi ini hati-hati buat para mahasiswa ya. Jadi para mahasiswa sekarang juga harus mulai belajar bagaimana melakukan motivasi yang baik. Kemudian bagaimana bisa melakukan komunikasi yang baik juga. Kelemahan
pria mungkin secara komunikasi secara verbal dia oke, tapi komunikasi secara non verbal ini harus banyak belajar pada kaum wanita ya. Kemudian selanjutnya yang kalah lagi manajer pria terhadap manajer wanita itu adalah pada kemampuan listening to others. Jadi kemampuan mendengarkan. Ini sama seperti ketika Stephen Covey diundang di Indonesia. Ketika dikatakan apa yang menyebabkan Indonesia kalah dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan beberapa negara di Asia lainnya, maka jawabannya Stephen Covey pada saat itu adalah karena manusia Indonesia kehilangan kemampuan untuk mendengarkan. Lebih-lebih sekarang kan. Jadi listening to others ini adalah bagaimana kita ketika kita sebelum menanggapi komunikasi daripada orang lain, sebelum menjustifikasi apa yang disampaikan orang lain, menyimpulkan apa yang disampaikan orang lain, itu mendengarkan dulu dengan baik dan sempurna. Karena menurut Stephen Covey, ketika seseorang itu mampu mendengarkan dengan baik, mendengarkan saja, itu terkadang sudah memberikan 50% jawaban pada komunitinya, pada lawan komunikasinya, pada audiensnya. Nah, seorang manajer ketika menghadapi karyawannya, itu ketika manajer itu memiliki kemampuan pengendalian emosi diri yang baik, maka dia akan cenderung mendengarkan sampai tuntas apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi kendala pekerjaan dari karyawannya. Nah, ini wanita memiliki kemampuan lebih di sini. Jadi kadang-kadang seorang wanita itu hanya mendengarkan saja, manajer wanita hanya mendengarkan saja, tapi karena dia mampu mendengarkan dengan baik, dengan ekspresi nonverbalnya, body language-nya, senyumnya, tatapan matanya yang baik, itu ternyata karyawan tadi, saya sudah mengerti Ibu jawabannya. Kadang-kadang seperti itu. Nah ini yang kadang-kadang kalau laki-laki itu kadang-kadang ketika manajer pria itu ketika mendengarkan keluhan dan apa istilahnya kritikan dari bawah itu kadang-kadang cenderung mengabaikan, tatapannya kurang. Karena laki-laki itu kurang dalam personal touch-nya. Pendekatan personal itu kadang-kadang kurang menghargai. Kadang-kadang mainan HP, ya kan. Karyawannya, mendengarkan karyawannya sambil mainan HP, dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian menyebabkan kenapa hasil kerja manajer wanita itu menjadi lebih baik daripada manajer pria. Dan yang terakhir adalah pada menganalisis isu. Nah, isu ini penting ya, karena banyak orang gagal di dalam mengambil sebuah keputusan karena salah di dalam melakukan analisis isu. Biasanya memang dulu cenderung seorang pria yang menganalisis dengan baik. Tetapi sekarang kemampuan seorang manajer wanita di dalam melakukan analisis isu ini juga sudah mulai menyamai pria. Jadi ini menunjukkan bahwa seorang wanita itu sekarang itu lebih dewasa, lebih menyadari untuk mengembangkan diri dibandingkan dengan seorang manajer pria. Jadi ini hasil penelitian pada tahun 2000. Nah, saya sih berharap kalau di mahasiswa saya di program studi manajemen ini justru kemampuannya secara manajerial itu sama lah dengan baik yang laki-laki, baik yang pria maupun yang wanita. Baik, ada pertanyaan? Hari ini yang kuliah ada 61 orang. Silakan, ada pertanyaan? Mas Edo, ada pertanyaan? Aman, Pak, aman. Aman. Jadi tugasnya itu Anda diminta untuk menganalisis penjelasan saya tadi. Anda boleh bantah hasil riset itu, tapi harus ada buktinya ya.
hasil riset yang tadi menyatakan bahwa ternyata manajer wanita itu memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan manajer pria. Tapi ini sebetulnya sesuai dengan fakta di lapangan, di mana sekarang perusahaan-perusahaan itu lebih cenderung mengangkat manajer itu lebih suka wanita daripada pria. Tapi wanita ini punya kelemahannya ya, yaitu cuti hamil. Makanya biasanya kalau Anda bekerja dan Anda dipromosikan jadi manajer, itu dilarang untuk hamil dulu. Ya. Itu kendalanya di situ. Ya. Tapi secara umum